Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia dengan nomor induk mahasiswa 0539111315. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk menyelesaikan tugas praktik 3 mata kuliah jaringan komputer. Seperti yang kalian lihat di sini soalnya ada 1 sampai nomor 4. Kita ditugaskan untuk menggunakan sebuah aplikasi Cisco Packet Tracker. Dengan nomor 1 itu, buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua dengan menggunakan kabel sehingga terkoneksi dengan satu sama lain. Dengan dibuktikan ketika kita melakukan ping, dia akan terhubung. Langsung saja saya akan membuatnya. Saya sudah membuatnya, lalu kita akan mengubah setiap komputer, nama setiap komputer untuk memudahkan saya memasukkan IP alamat komputer di setiap komputer. Kita memasukkan alamat IP-nya dengan mengklik komputernya, lalu masuk ke config, fast Ethernet, lalu masukkan alamat IP-nya, yaitu 192.168.1.1. Kita lakukan enter. Kita lakukan juga ke komputer-komputer lainnya. Semua alamat IP sudah berhasil dimasukkan, lalu kita akan mencoba apakah mereka sudah benar-benar terkoneksi. Dengan cara melakukan ping, yaitu kita masuk ke desktop, command prompt, lalu masukkan ping, dan masukkan alamat IP komputer yang akan kita ping. Sudah berhasil, kita coba mengeping komputer lainnya. Berhasil juga, kita coba menggunakan komputer lainnya. Karena di sini salah, saya memasukkan alamat IP-nya, jadi dia tidak ditemukan. Kita coba lagi yang benar. Oke, seperti yang bisa kalian lihat, sudah berhasil. Lanjut, kita ke nomor 2. Yaitu, buatlah satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Langsung saja kita buat. Baru server 1 di sini. Kita hubungkan juga menggunakan kabel. Lalu saya ubah namanya. Lalu kita masukkan juga alamat IP-nya. Kalau sudah selesai, kita coba apakah komputernya sudah terhubung dengan alamat HTTP-nya. Kita masukkan alamat IP servernya. Seperti yang kalian lihat, berhasil. Kita coba juga dengan menggunakan komputer-komputer lainnya. Ya, semua komputer sudah berhasil bisa mengakses alamat HTTP tersebut. Lanjut, kita ke nomor 3. Buatlah satu buah server DNS dengan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Langsung saja kita buat. Karena di sini saya sudah membuat satu server dan 4 komputer, kita hanya akan menambahkan server DNS di sini. Kita namakan menjadi DNS 1.6. Hubungkan menggunakan kabel. Kalau sudah terhubung, kita masukkan alamat IP-nya. Sudah selesai, masuk ke service, kita masukkan data di DNS-nya. Di sini tidak terlihat, tapi kita nyalakan. Di sini on, di sini off. Kita nyalakan ke on. Kita namakan di sini nama. Kita contohkan tugas.com. Kita isi alamat IP address-nya 192.168. Lalu add. Sudah selesai. Kita coba mengakses dari setiap komputer apakah bisa terakses. Sebelum itu kita masukkan dulu alamat DNS di setiap komputernya. Lalu kita coba apakah sudah bisa terakses. Seperti yang kalian lihat, sudah terakses. Kita coba di komputer-komputer lainnya. Yuk, semua 4 komputer sudah berhasil. Alamat DNS-nya sudah
akses. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Seperti yang di soal, kita diharuskan membuat struktur gambar seperti berikut. Dengan 2 komputer, 3 server, dan 2 switch dan 1 router. Langsung saja. Kalau sudah, kita atur alamat fast internet yang bawah. Kita gunakan alamat IP 168.1.30, dan ini harus di-on-kan. Selanjutnya yang atas, kita namakan 10.0.0.100, atau 10, kita namakan 10.0.0.10. Ini juga harus kita on-kan. Oke, kalau udah selesai, kita atur ke DNS-nya terlebih dahulu. Di sini default gateway-nya itu kita samakan dengan alamat IP router yang atas. Karena kita gunakan 10.0.0.10, kita gunakan juga yang sama. Lalu DNS-nya kita akan gunakan alamat alamat IP DNS yang sekarang kita gunakan, yaitu 10.10.0, maybe 4 atau 3. Gampang alamat DNS servernya. Kalau udah selesai, kita masuk ke IP-nya 10.0.0.3 ya tadi. Oke, udah selesai. Lanjut ke server ini juga kita masukkan default gateway-nya sama seperti tadi. 10.0.0.10 dan alamat DNS-nya 10.0.0.3, dan alamat IP-nya 10.0.0.2. Sudah selesai, lanjut ke page 0. Seperti biasa, config default gateway-nya sama, 0.0.10. Alamat DNS-nya juga sama seperti yang tadi, kita masukkan saja. Kurang titik. Oke, lalu kita masukkan juga alamat IP-nya 10.0.0.1. Oke. Bagian atas sudah selesai, kita lanjut ke bagian bawah. Default gateway-nya itu kita tadi gunakan 192.168.1.50 ya. Alamat DNS-nya kita gunakan sama yang DNS pertama, yaitu 3 ya. Oke, lanjut, kita atur alamat IP-nya 192, karena bagian bawah kita menggunakan 192.168. Ini juga kita harus sama, hanya akhirnya saja yang berbeda. Karena tadi 50, kita gunakan 2 saja di sini, 192.168.1.2. Oh, ada yang salah. 192.168.1.2. Oke. Lanjut ke page config. Default gateway-nya sama seperti default gateway yang bawah, dan alamat DNS-nya selalu sama. Sudah selesai, lanjut kita masukkan alamat IP-nya 192.168.1.1. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita coba ping komputer dari komputer 0 ke komputer 1. Ping 192.168.1.1. Oke. Jadi ada yang salah, kita lihat dulu apakah yang salah. Mungkin karena saya belum mengatur DNS Ilkom dan Vendilkom. Jadi kita di sini on kan. Di sini ilkom.com, ilkom.com,
IP address-nya itu 10.0.0.2 ya. Oke, add. Selanjutnya, pendilcom.com, alamat IP-nya itu 192.168.1.2. Oke, sudah selesai. Kita coba lagi. Ping komputer 1 itu 192.168.1.1. Ya, sudah benar. Ya, jadi tadi karena saya belum memasukkan DNS Ilkom dan Pendilkom ya. Oke, selanjutnya kita ping dari PC1 ke PC0. Ping 10.0.0.1. Ya, sudah berhasil juga. Selanjutnya kita ke nomor 3, buka web browser akses Ilkom. Akses Ilkom dari PC1. Oke, PC1 kita buka akses Ilkom ya. Sini ilkom.com. Go. Bisa seperti yang kalian lihat sudah berhasil. Selanjutnya kita ke nomor 4, kalau tidak salah, buka web browser akses Pendilkom dari PC0. Oke, dari PC0 ke web browser kita buka pendilkom.com. pendilkom.com. Oke. Ya, seperti yang kalian lihat juga sudah selesai, sudah berhasil. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.